Gadis ini kabur dari rumah bosnya tengah malam. Melihat hanya tersisa 5.000 di tubuhnya, dia segera berlari menuju bus. Saat dia hendak masuk ke dalam mobil, tanpa diduga, dia ditarik kembali. Sudah diketahui bahwa dia akan melarikan diri, tapi ternyata, dia sangat menyebalkan. Hanya khawatir tentang keselamatannya. Aku takut dia akan berpikir dengan cara yang sama seperti terakhir kali. Lari ini menimbulkan banyak kecemasan. Sementara mereka berdua berbicara, bosnya tidak terlihat. Karena ketakutan, dia berlari untuk menemukannya. Ketika dia melihatnya, dia marah dan menyalahkannya, karena telah menipu uangnya dan ingin lari. Itu adalah jumlah uang yang telah dikumpulkan keluarganya begitu lama. Meskipun kata-kata bos sulit didengar, tapi dia sangat khawatir tentang keselamatannya. Jadi ketika dia tidak bisa ditemukan, dia bergegas untuk menemukannya. Katakan padanya, dia akan menjaganya dengan baik. Baru kemudian pemiliknya tenang. Saya berpikir bahwa karena kisah cinta menjadi seperti ini, melihatnya semakin salah paham. Katakan saja padanya dengan jujur. Awalnya dia mengira itu adalah kakaknya, tapi setelah cerita palsu itu terungkap, dia mengerti segalanya. Saya melihat ayah saya dipukuli hari itu. Meskipun dipukuli, dia masih harus berlutut di tanah untuk memohon. Saat itu, dia ingin bunuh diri. Saya sendiri meninggalkan orang tua kandung saya demi uang. Bahkan mengejek keluarga miskin, membuat dia merasa tidak nyaman. Namun tak disangka, sang pemilik menyelamatkannya. Dia tidak berani menghadapi keluarganya, karena dia adalah penyebab hilangnya muka mereka. Katakan padanya, untuk tidak peduli padanya lagi. Kemudian, dia kembali ke rumah pemiliknya. Setelah mendengar semuanya, saya langsung berpikir, tetapi dia melihat bahwa itu bukan kesalahan orang tuanya, sehingga dia berbohong menjadi seperti ini. Dia harus membantu kembali ke jalurnya. Segera melaju pergi. Ayah Zian mengalami mimpi buruk lagi. Dia pikir sesuatu telah terjadi. Jadi dia terkejut saat bangun. Dia segera mengambil bajunya dan pergi keluar. Selama tidak ada berita tentang putrinya, dia tidak akan pernah yakin. Dia pulang untuk mengemasi tasnya. Dia memutuskan untuk tetap di sisinya, sampai dia bisa menghadapi semuanya dengan tenang. Dan sekarang, ayahnya juga mencari putri angkatnya. Tanyakan padanya, apakah baik untuk tinggal di rumah Taipan, membual bahwa dia adalah putri kandung mereka. Tentu saja, Anda harus hidup dengan baik. Ayah angkatnya bertanya, apa yang dia katakan ketika dia bertemu dengannya. Dia belum menelepon ke rumah dalam seminggu. Tapi, dia tidak mau memberitahunya. Dia sangat cemburu karena ayah angkatnya. Dan ini juga pertama kalinya dia marah padanya. Namun sebelum menghilang, ia hanya bertemu dengan ayah angkatnya, yang ingin mengetahui keadaan keduanya. Dengan begitu, Anda bisa mengetahui alasan Anda pergi. Mengatakan bahwa saya sangat marah, sehingga saya menamparnya. Dia sakit hati mendengarnya. Dia tidak menyangka dia akan memperlakukan adiknya seperti itu. Ini juga bukan salahmu, bahwa kamu pasti akan berantakan. Tetapi dia berpikir bahwa tidak ada ruginya. Tetapi sebaliknya, dia menggunakan statusnya sebagai wanita kaya. Ketika kami bertemu, tidak ada niat untuk meminta maaf padanya. Mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah memaafkannya. Wajah yang selalu memuja, tak peduli apapun, bersiap untuk menetap di sini untuk waktu yang lama. Jadi, setelah bekerja dengannya untuk mengeringkan rumput laut, dia harus membuatnya lebih baik sebelum pergi dari sini. Bahkan jika ada pengejaran, juga berpura-pura tidak mengerti. Saat ini, saya masih tidak tahu bahwa ayah saya pingsan di jalan mencari saya. Dia mencari putrinya, tetapi suatu malam, kepalanya memutih. Akhirnya, karena kelelahan, dia jatuh ke tanah. Untungnya, seseorang di sekitar datang untuk membantunya berdiri. Penampilannya yang lelah membuatnya sangat gugup. Dia segera menawarkan untuk membawanya pulang untuk beristirahat. Tetapi dia tidak dapat menemukan putrinya. Jadi dia tidak ingin pulang. Ambil foto itu lagi, dan lanjutkan pencarian. Di malam hari, saya pulang ke rumah untuk menemukan kamar berantakan. Dia tidak pergi berlibur, tetapi membersihkan rumah. Dia sudah cukup umur untuk berdiri. Itu masih membutuhkan banyak usaha. Saat dia keluar untuk membuang sampah, dia melihat buku pegangan migrasi. Menunggu putranya pulang, dia bertanya, mengapa dia ingin berhijrah. Dia segera bertanya, apakah dia tidak mengerti? Kalian berdua diam-diam menukar identitas kakak tanpa mengatakan apapun. Mengapa saya harus memberitahu ayah saya? Mengapa saya berhijrah? Karena orang tua saya membuat saya tidak dapat mengangkat kepala di depan istri saya. Jadi saya tidak ingin tinggal di rumah ini lagi.
Dia patah hati untuk naik ke atas untuk minum. Pedasnya anggur membuatnya semakin tidak nyaman. Pada saat ini, teman baiknya memanggilnya. Mendengar suaranya, dia tidak langsung bertanya. Dia tidak bisa menahannya lagi dan menangis. Putri kandung saya belum menerima kabar apapun sampai sekarang. Keluarganya juga tidak memahaminya. Anda telah mencapai usia ini, tetapi Anda masih tidak tahu harus berbuat apa. Hanya harus menanggung semuanya sendirian. Dan putrinya yang telah dibesarkan selama lebih dari 20 tahun. Dan sekarang menikmati di rumah Taipan. Yang pertama adalah pijat wajah. Kemudian pijat punggung ke belakang. Akhirnya, membuat gaya rambut baru. Dalam sekejap mata, seorang gadis miskin berubah menjadi wanita kaya. Dia merasa sangat puas. Kakak dan adiknya juga terus-menerus memujinya. Membuat Jisoo merasa sangat malu. Ibunya bertanya, bagaimana perasaannya? Dia mengatakan pijat kepala sangat nyaman. Tapi dia tidak menyukai gaun ini. Ini mengingatkannya pada penampilannya saat pertama kali tiba. Persis sama, tapi pesta penyambutan berikutnya hampir membuatnya marah. Segera setelah saya masuk, saya makan salad besar. Kemudian, segera potong steak mahal itu. Dia menyuruhnya, jika makan nasi juga harus sopan. Sekali lagi, tidak ada yang mengawasi saat makan di rumah. Tanpa diduga, dia menoleh untuk melihat barisan pelayan. Membuat dia tersenyum tanpa menutup mulutnya. Dia juga tertawa dan berkata, bahwa dia belum pernah melihat orang makan sebelumnya. Dan memiliki seseorang di sampingnya untuk menonton. Kakaknya segera memberitahunya aturan rumahnya. Saat makan, jangan tersenyum di depan orang dewasa. Tapi, dia tetap tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia juga mengkritik steaknya tidak enak. Tidak harum seperti barbeque pinggir jalan. Ibunya tidak bisa membantu, tetapi memutar matanya. Gadis ini hampir membuatnya marah. Dia segera meminum air untuk mendinginkan api. Keesokan harinya, saat menyikat gigi, ternyata sikat gigi saya sudah diganti dengan yang baru. Saya merasakan keraguan di hati saya. Segera berlari ke kamar kakak untuk bertanya. Tetapi saudara perempuannya mengatakan, bahwa sangat tidak sopan untuk tiba-tiba masuk ke kamar seperti itu. Berbicara di antara dua saudara perempuan. Mengapa memperhatikan hal-hal ini? Saudara perempuan itu mengatakan, bahwa bahkan orang tuanya, tidak akan dengan santai memasuki kamarnya seperti itu. Melihat saudaranya sangat lucu, dia dan saudaranya tidak hanya berbagi kamar, tetapi masih tidur bersama. Saudara perempuan itu melihatnya dan saudari palsu itu sangat berbeda. Selain bersikap kasar, dia juga tahu cara berdebat. Mendengar dia membandingkan dirinya dengan saudara perempuannya, dia marah dan pergi. Pada saat ini, adik perempuan itu mulai mengingat dan berlari lagi. Dia bertanya kepada sekretarisnya, mengapa dia mengganti sikat giginya. Sekretaris segera mengatakan, bahwa sikat gigi telah digunakan untuk waktu yang lama. Dia menemukan ini sangat aneh. Dia duduk di kantornya, mengingat apa yang baru saja dia katakan. Dia sedikit curiga dengan tindakan istrinya. Karena sebelum itu, dia mendatangi orang yang mengambil putrinya. Ingin bertanya tentang hubungan mereka dengan Midung. Setelah meminta klarifikasi, saya menemukan kebenaran dari semuanya. Dalam hatinya, dia menjadi semakin curiga dengan tindakan istrinya. Taipan muda ini jatuh cinta dengan seorang gadis Cinderella. Ketika dia ingat, dia menatap foto itu. Tetapi karena dia tidak sengaja menyakitinya, dia tidak mau menghubunginya. Pada saat ini, sekretaris menemukan keberadaan Dakun, dan segera pergi untuk menemukannya. Sekretaris melihat penampilannya yang mendesak, dan merasa sangat tidak berdaya. Dia tidak tahu, dia berada di dekat laut dan mengeringkan rumput laut. Tidak ada kehidupan di matanya. Selalu ingin berpikir, beruntung memiliki sahabat di sisinya. Dia sangat akrab dengan apa yang ada di sana sekarang. Melihatnya, membuatku merasa sangat sedih. Dia tidak ingin melihat siapapun sekarang. Tapi dia terus datang ke sini untuk menggangguku. Tapi tidak ada cara lain. Saat bekerja, tanpa sengaja jatuh tertelungkup. Mau tak mau aku menemukannya dan berbicara dengannya. Aku tidak ingin dia tetap berada di sisiku seperti itu. Membuang-buang waktu. Tetapi takut sendirian akan membuatnya berpikir. Mengingatkanku pada saat kalian berdua di sekolah. Saat itu, mengajarinya banyak hal. Mengingatkanku pada masa laluku. Ibunya meninggal lebih awal karena sakit. Ayahnya tenggelam dalam alkohol setiap hari. Meninggalkannya sendirian. Tidak peduli, membuat pikirannya sedikit kacau. Baru pada saat itulah saya bertemu dengannya. Saya menemukan arti hidup ini. Mulai menjadi lebih aktif. Tapi sekarang Zian seperti saudara di masa lalu. Bagaimana dia bisa meninggalkannya? Tapi dia tidak ingin dia di sini.
merusak masa depannya demi dia. Katanya, dia akan tinggal bersamanya sampai dia mendapatkan kembali kekuatan barunya. Setelah dia selesai berbicara, dia duduk sambil berpikir. Dia merasa sangat kasihan pada keluarganya. Sekarang, saya harus datang ke sini untuk Anda. Dia tidak ingin dia mempengaruhi masa depannya. Segera kemasi barang bawaannya. Ketika dia melihatnya, dia berkata, "Mari kita pergi bersama." Setelah kehilangan semua vitalitasnya, dia akhirnya sadar kembali. Saya segera berlari ke sini karena saya menerima berita itu. Dia tidak mengenal dirinya sendiri dan saling berpapasan. Hanya mengemudi ke depan. Keluarkan fotonya untuk bertanya kepada orang-orang di sekitar. Tapi tidak menerima kabar. Akhirnya, menemukan tempat untuk mengeringkan rumput laut. Memang dia bekerja di sini. Tapi dia sudah mengambil barang bawaannya dan pergi. Segera menjadi terburu-buru. Ucapkan selamat tinggal pada bos sekarang. Meskipun selama ini dia masih memperlakukannya dengan kasar. Jumlah pekerjaannya juga beberapa kali lebih tinggi dari yang lain. Tapi berkat bosnya, dia bisa terus hidup. Saya juga tahu bahwa pemiliknya sengaja melakukannya, karena sang ibu membuat banyak makanan untuknya setiap hari. Di tengah malam, dia masih tidur di depan pintu untuk mengawasinya. Takut dia kabur lagi, tapi aku tidak mengerti kenapa dia harus melakukan itu. Baginya, dia hanya orang asing. Sang master sekarang menunjukkan lengannya yang terluka. Ternyata, dia juga mengalami hal-hal yang sangat sulit.